itu di posisi mana? Apakah di posisi 1, di posisi 5, atau di posisi 3 kan? Kita nggak bisa menentukan secara jelas kecuali kalau kita melihat data mentahannya tadi. Jadi itu salah satu. Tetapi dari data kurangan itu mungkin ada data yang atau tampilan yang kemudian menutupi data frekuensi distribusi. Nah, ini mungkin dijelaskan profesor nantinya. Mungkin saya belum sampai situ. Nah, oke, selanjutnya, nah dari data frekuensi distribusi, kemudian ada bagian-bagiannya. Jadi ada bagian-bagian yang ada di tabel itu. Yang pertama ada kelas-kelas. Kelas merupakan kelompok nilai data atau variabel pada tabel yang tadi terdapat 6 kelas. Yaitu contohnya kelas pertama 1 sampai 5. Nah, 1 sampai 3 masuk kelas. 6, 10 ini juga kelas. Jadi ini adalah ada yang kelas pertama, kelas kedua, dan seterusnya. Itu adalah kelas-kelas. Kemudian ada batas kelas. Jadi batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Itu ada beberapa bagiannya. Kemudian batas kelas juga ada batas kelas bawah, batas kelas atas. Batas kelas bawah, contohnya ini adalah untuk batas kelas bawah. Atasnya itu adalah 1, kemudian untuk yang yang atasnya, yang bawahnya tadi, yang bawahnya ini yang 1 ya, yang 1 sampai 5 itu, yang 1 itu kelas bawah, yang 5 itu kelas atas. Nah, kemudian ada nanti 2 tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Kemudian juga nanti ada rata-rata kelas atau kelas midpoint. Kemudian, nah bagaimana kemudian cara menyusun tabel distribusi frekuensi? Misalkan kita punya data banyak, kemudian mau disusun menjadi distribusi frekuensi, langkah-langkahnya bagaimana? Nah, ini ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa melakukan mengurutkan. Jadi mengurutkan dari nilai yang terendah ke tertinggi atau sebaliknya boleh. Jadi misalkan datanya acak 1, 3, 5, 9, 10 dan seterusnya. Nah, kita urutkan dulu. Jadi kita urutkan dari yang ke tertinggi. Yang pertama. Yang kedua, nanti kita melakukan menyajikan dalam nilai yang ada yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi ada ringnya. Jadi setelah kita urutkan, kita ambil yang paling tinggi berapa, yang paling rendah berapa. Nah, itu kemudian kita kurangkan nilai tertinggi, yang paling tinggi kemudian dikurangi dengan nilai terendah. Nah, itulah kemudian disebut jangkauan atau ringnya. Nah, kemudian langkah yang ketiga menggunakan rumus Sturges, yakni K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Jadi di mana ini nanti untuk menentukan jumlah kelasnya. Jadi kalau ditanyakan jumlah kelasnya berapa, kita bisa menggunakan rumus Sturges tadi. Nah, itu yang kedua, nanti selanjutnya kita bisa menentukan juga lebar kelas. Lebar kelas dari distribusi data menggunakan rumus J sama dengan R. R-nya tadi yang ringnya, jadi jangkauannya dibagi dengan K. K itu jumlah kelasnya. Nanti akan ketahuan dari lebar kelasnya. Nanti akan ada contohnya, jadi biar nggak bingung, saya juga nanti kalau jelasin nggak ada gambar. Nah, ini contohnya. Jadi ini adalah contoh dari yang ada di buku tentang sampel data service price, jadi harga dari 30 portable global GPS navigators. Mana nilai-nilainya inilah ada dikonstruksi dalam 7 kelas di dalam frekuensi distribusi. Jadi contohnya begitu, jadi diminta untuk membuat 7 kelas. Nah, ini ada data yang acak, ada 90, 130, 400 dan seterusnya. Nah, ini kan datanya acak. Nah, kita diminta untuk membuat distribusinya gitu. Nah, secara sederhana, karena perintahnya langsung di sini 7 kelas, maka kita bisa tahu nomor 1, jadi banyaknya kelas ada 7, buat 7. Kemudian setelah itu kita urutkan, sebetulnya kita urutkan mana yang kecil, mana yang besar, atau
datanya kecil begini langsung kelihatan. Nah, bisa nilai yang minimum adalah 59. Itu untuk nilai yang maksimumnya itu 450. Jadi nilai tertingginya 450, nilai terendahnya 59. Nah, setelah itu kita bisa menghitung ringnya. Jadi ring itu adalah jangkauannya. Jadi 450 dikurangi 459, data maksimum kurangi data minimum. Ketemulah ringnya 391. Kemudian dari situ kita bisa menghitung lebar kelasnya. Di mana tadi lebar kelas adalah ringnya dibagi dengan jumlah dari kelasnya. Jadi 391 dibagi 7 sama dengan 55,86. Nah, sehingga kita bisa membuat sebuah tabel nilai-nilainya dari 59 ya. Kemudian karena lebar kelasnya 55, kita bisa menjumlahkannya 55 sampai 114. Ini kemudian selanjutnya 115 sampai 170 dan seterusnya. Nah, ini untuk frekuensi distribusinya di gambarnya begitu. Jadi kalau kita paparkan lagi, ini ada kelasnya dari 59 sampai 115, kemudian 115 sampai 170. Nah, ini frekuensinya ada 5, ada 8, dan seterusnya. Ini untuk distribusi frekuensinya. Nah, ini kalau sudah dibuat ini, kita akan lebih mudah dalam membacanya. Nah, ini ada contoh lain dari distribusi frekuensi tungkai, panjang tungkai. Nah, coba panjang tungkai dari pinggul sampai jadi internet. Nah, ini ada data begini, jadi datanya acak. Maka langkah yang pertama tadi ini contoh lain ya, contoh lainnya. Jadi kemudian kita urutkan data, kita urutkan dulu. Jadi urutan datanya ada 65, 66, 67, 68 sampai tertingginya berapa. Jadi kalau ini 65, terendahnya 65, tertingginya adalah 82. Gitu. Oke, itu yang pertama, mengurutkan data. Nah, selanjutnya, langkah kedua adalah kita bisa menentukan nilai jangkauannya atau R-nya. Jadi tertinggi tadi 82 dikurangi 65, maka nilai dari jangkauannya adalah 17. Itu angka yang kedua. Angka yang ketiga, kita harus tahu banyaknya kelas, karena kalau distribusi frekuensi itu kita harus tahu banyaknya kelas agar kemudian kita bisa memilah-milah berapa kelas yang akan kita bagi. Nah, menggunakan rumus Sturges tadi, jadi menggunakan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dan itu jumlah datanya. Sehingga kita bisa mendapatkan nilainya 6,3 yang kemudian dibulatkan menjadi 6. Nah, selanjutnya untuk langkah yang keempat, itu kita menentukan lebar kelasnya. Kelasnya adalah 17 dibagi 6. 17 itu adalah jangkauannya tadi, R-nya, sedangkan 6 itu adalah banyaknya kelasnya. Sehingga nilainya adalah 2,5. Kemudian dibulatkan menjadi 3. Nah, inilah tampilan dari distribusi frekuensinya. Jadi, panjangnya 65 sampai 67. Kemudian ada nilainya jumlahnya 3, atau kurusnya modelnya begini. Kurus namanya ya. Kemudian frekuensinya, nah ini jumlahnya. 68 sampai 70 ada 6, 71 sampai 73 ada 12. Kemudian di jumlah harus 40. Nah, harus 40 harus sama dengan jumlah data yang ada. Kalau sampai kurang berarti ada yang kececer, Jangan sampai ini nilai jumlahnya ini beda dengan jumlah data yang ada. Karena berarti ada sesuatu yang frekuensi yang belum masuk.
Oke, ini adalah distribusinya. Selanjutnya, bagaimana dengan nilai tengahnya? Nah, dengan melihat distribusi data, maka dapat ditentukan nilai batas kelasnya, nilai tengah dari setiap kelas. Atau di buku itu kemudian dijelaskan dengan kata-kata midpoint. Gimana menentukannya? Dengan cara lower class limit ditambah upper class limit dibagi dua, batas atas dan batas bawah. Atas ditambah batas bawah dibagi dua. Nah, itu untuk midpoint-nya. Nanti nilainya, nah ini nilai tengahnya. Jadi kalau panjangnya tadi ada 65 sampai 67, maka 65 ditambah 67 dibagi dua. Maka ketemulah nilai tengahnya. Yang ini adalah batas kelasnya. Nah, kemudian grafik dalam distribusi frekuensi, selain dalam bentuk tabel frekuensi, distribusi frekuensi juga bisa dibentuk dalam bentuk, digunakan bersama-sama dalam bentuk tabel maupun grafik. Dalam bentuk nanti histogram atau polygon. Ada dua grafik yang mencerminkan distribusi frekuensi. Jadi dari distribusi frekuensi dari tabel itu kemudian dibuat histogram. Nah, dalam setiap grafik frekuensi maka diperlukan sumbu X dan sumbu Y-nya. Umumnya sumbu X digunakan sebagai nilai interval, sedangkan sumbu Y digunakan sebagai nilai frekuensi. Nah, tampilannya begini. Ini adalah histogram dari atau grafik dari distribusi frekuensi yang ada. Jadi distribusi frekuensinya itu dibuat dalam bentuk diagram. Bapak Ibu sudah gampang membuat seperti ini, karena kalau sudah ada datanya biasanya dari Excel pun cepat. Apalagi mungkin dari SPSS lebih cepat lagi nanti untuk penggunaan distribusi frekuensi dan seterusnya. Itu aplikasinya saya kira sudah bagus sehingga nanti bisa menampilkan secara tabel maupun secara histogram. Nah, ini sudah kelihatan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Ini lebih mudah lagi ketimbang dalam bentuk tabel. Kalau bentuk tabel nanti kita masih nginceng-nginceng gitu ya, agak sulit, apalagi yang pakai kacamata kayak saya. Tapi kalau sudah bentuk frekuensi, bentuk histogram, maka histogram bentuk batang atau yang lain, maka ini jauh lebih mudah. Penyajiannya jauh lebih estetis ya, mungkin lebih baik, lebih bagus. Nah, selain grafik, histogram ternyata banyak juga penggunaan grafik batang pada beberapa penelitian. Grafik batang merupakan jenis grafik yang biasa digunakan untuk mempresentasikan data nominal, ordinal, sedangkan histogram itu data interval atau dalam bentuk rasio. Masing-masing teknik tersebut mempresentasikan data dalam suatu serial atau segi empat, baik itu batang vertikal, di mana setiap batang tersebut menunjukkan nilai dari setiap kategori tertentu. Namun pada histogram, setiap batang berhubungan secara langsung antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan pada grafik batang ada jarak di antara setiap. Nah, ini buat bedanya aja antara histogram. Ya, contoh saya ambil di data grafis. Nah, contohnya polygon. Mungkin itu dulu untuk yang distribusi frekuensi. Mungkin barangkali dari Bapak Ibu semua ada masukan atau tanggapan, monggo. Oke, silakan untuk didiskusikan.
Mbak Rista nggak tidur toh? Gambarnya tidur, Bang. Oh, iya. Oh enggak. Oke, silakan mungkin yang perlu didiskusikan yang seperti apa membuat. Nah, nanti ketika kita membuat laporan tesis itu salah satu poin di bab 4 itu adalah mendeskripsikan data. Jadi data kita ubah ke dalam bentuk grafik atau tabel, kemudian nanti dicari rata-ratanya, dicari simpangan baku, dan sebagainya. Itu adalah mendeskripsikan data. Jadi mengubah data yang mentah menjadi data yang bisa diinterpretasi. Nah, tentu saja penyajian data itu harus menarik. Ya. Satu, penyajian data itu harus menarik dan mudah dipahami. Nah, yang menarik itu seperti apa? Ketika orang lain masih susah membaca, artinya data kita itu belum baik cara penyajiannya ya. Kalau orang lain masih sulit ya. Kemudian memilih grafik juga harus disesuaikan dengan model data yang kita punyai. Itu. Nah, bentuk-bentuk tabel kan macam-macam ya. Ada tabel nanti tunggal, data tunggal, ada tabel cross section ya, misalnya ketika kita mempunyai dua variabel yang berbeda, maka kita bisa menyatakan di dalam satu tabel ya, tabel silang namanya. Nah, mungkin bisa disimulasikan membuat grafik memakai Excel mungkin yang sudah mahir atau penyaji. Pak Muat mungkin bisa menggunakan Excel ya. Nanti di samping menggunakan Excel kita juga bisa menerapkan pakai SPSS. Ya. Oke. Bisa ya Pak Muat mensimulasikan pakai Excel, misalnya dibuat data, kemudian bagaimana menyajikan di dalam deskripsi. Oh, ya, ya, bisa Pak. Satu pakai Excel, kemudian satunya pakai SPSS. Jadi semuanya nanti seperti itu, jadi harus disimulasikan supaya yang tidak tahu menjadi tahu. Nanti kalau ada kesulitan saya bantu, kan begitu. Insya Allah Pak, siap. Maaf Prof, ini lanjutannya gimana tadi ya? Ini saya tadi sinyalnya keputus-putus jadi nggak dengar. Maaf. Mencoba untuk Pak Muat untuk mensimulasikan, membuat data, kemudian diolah pakai Excel maupun pakai SPSS. Nanti kalau ada kesulitan baru kita pandu bersama-sama.
supaya teman yang lain yang belum familiar bisa membuat bersama-sama gitu. Oh, Jadi gitu. kita bersama-sama boleh, tidak harus Pak Muat sendiri. Jadi menampilkan membuat data, kemudian nanti dieksekusi bersama-sama. Oh ya, baik. Oke. Jadi poin kita ini adalah belajar bersama yang langsung aplikabel. Gitu. Ini diawali dari Excel dulu ya, Prof. Kalau Oke, monggo pakai Excel dulu. Oke. Waalaikumsalam. bisa coba buat data ini. Data distribusi tinggi badan siswa. Ada yang apa? Coba datanya dulu ya. Mungkin datanya
data dari distribusi misalkan tinggi badan siswa. Yang pertama kita menunjukkan nilai maksimalnya dari data ini. Nanti pakai ada informasi ini maksimalnya. Oh iya, ini ya. Ini maksimal. Jadi, ini kan maksimal nilai konversinya kan itu. Status 20. Jadi pertama kita kan nilai maksimalnya dan kemudian untuk menekan ringnya. Jadi ringnya kan nilai maksimalnya dengan nilai minimalnya. Jadi adalah satu. Ini adalah selanjutnya ring ini kita bisa mencari Ya, filenya nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Nah, itu langsung aja, Pak, pakai statistik. Sudah terupgrade statistik belum, Pak? ini Excel, Pak. Iya, Excel kan ada statistiknya. Coba saya pandu. Oke. Tapi ini pakai WPS, Pak. Mudah-mudahan sudah ada ya, Pak. Oke, saya pandu. Jadi Anda masuk ke file. Ini kecil sekarang gambarnya kok kecil. Ada nggak file muncul file nggak? Di home itu home ini. Nggak muncul, Pak, file. Menu di menu itu ada nggak menu file? Menu yang di menu itu coba. Oh, ini fill, Pak. Menu itu diklik yang menu pojok atas, pojok ya, pojok. Coba itu ada nggak menu itu? Diklik menunya. Ya. Ya. Munculnya kok kayak gitu ya. Sebentar. Itu Coba. WPS, Pak, soalnya, Pak, bukan Iya, ini WPS, Pak. Oh iya. Saya nggak install yang Word karena yang Word berbahaya katanya, Pak. Ini saya yang cari. Oh, jangan WPS, Excel, pakai Excel. Oh, Excel ya. Iya, Excel. Coba sebentar keluar dulu sebentar, Pak.
keluar dari share dulu sebentar. Coba di-share ya. Iya, kok munculnya kayak gitu. Ini saya pakai yang BTS, Pak. Coba yang lain buka Excel-nya. Sudah. Nah, sudah? Ya, Pak. Nah, di Sudah, sini Pak. kan ada tulisan file toh. Oh, Ya, ada. Ada. Nah, sekarang filenya diklik. Klik. Nah, ada seperti ini toh. Ya, Pak. Terus option. Diklik optionnya. Nah, option diklik muncul seperti ini. Ya. Sudah sama? Sama. Terus add in. Ya, ini diklik add in-nya. Add in-nya diklik. Sudah. Ya, Pak. Terus ini kan ada analisis toolpath. Analisis toolpath-nya disorot sampai biru. Sudah? Sudah. Go, bawah, go. Go, terus oke. Sudah? Itu nggak dicentang dulu, Pak. Dicentang Kotaknya. dulu yang semua dicentang dulu. Oh iya, oke Pak. Makasih. Nah, saya tidak sampai di situ karena sudah terinstall, nanti rusak. Ya, semua dicentang baru oke. Nah, itu sudah bisa dipakai. Sekarang Anda masuk ke data. Nah, nanti di sini ada data, terus ada gambar data analisis. Sudah ketemu? Bentar, Pak. Nah, ini ada tulisan data analisis. Gitu. Sudah ya? Bentar. Nggak bisa ya? Sudah ada belum tulisan data analisis? Saya sudah, Pak. Nah, Bentar. oke, sekarang kalau sudah muncul analisis, berarti kita sudah bisa mengeksekusi tadi data yang punyanya Pak Muat tadi ke dalam Excel Anda. Mungkin salah satu, silakan yang bisa mau menampilkan dulu, nanti kita eksekusi bersama-sama. Kok nggak bisa aku ya? Sudah dicentangi belum, Bu? Ya, Pak. Bentar, Pak. Tadi kan setelah klik toolpath, terus ada 4 poin yang harus dicentang, nah itu dicentang semua. Diulangi aja, Bu. Ya, Pak. Kalau nggak bisa di-share-kan sehingga kita bisa lihat Ya. Bentar. di slideshow biar kelihatan semua. Ini lengkap banget ini, Pak ya. Sudah ketemu, Bu? Sudah? Ya, Pak. Oke, sekarang salah satu tadi Pak Muat? Pak Muat bisa nggak? nyari Pak, karena pakai BTS. Coba saya install yang ini, yang Word-nya ya. Loh kan kalau Excel kan mestinya ada tuh. Ya, saya pakai programnya yang ini, BTS. Laptopnya jangan yang mahal-mahal, Pak, malah nggak bisa dipakai nanti. Sesuai Ini aja, beli laptop itu sesuai kebutuhan aja. Kalau misalnya hanya untuk ketik-ketik itu ya nggak usah gambar apel kroa ya, misalnya nggak usah os ya. ini banyak Ini biasa supaya familiar orang, nah, gitu ya. Gitu. Pak, boleh saya izin share
Ah ya, Mas Mayar, Ridwan, Mas. Oh, Oke. bisa ya. Data dibuat data, kemudian kita eksekusi bersama-sama. Silakan Pak Ridwan. Ya, sudah bisa terlihat. Nah, itu ya. Dibesarkan aja Pak Ridwan supaya tidak terlalu kecil. Ini saya agak susah membaca kecil sekali. Kecil ya, sebentar saya. Di full kan bisa. Sebentar. Nah, segitu ya. Atau itu 100%-nya dibuat 130 atau berapa yang bawah itu? Kok bisa ya? Nah, yang bawah aja. Enggak bisa. Nah, segitu itu kan besar. Oke. Sekarang datanya sudah keluar ya. Sekarang diblok dari 12 sampai ke 90 pojok. Nah, terus data analisis. Terus dicari deskriptif statistik itu. Deskriptif statistik dipilih. Klik, terus oke. Cari ring dulu ya. Ringnya tadi di blok itu. Anda blok dari 12, Anda ulangi. Anda ulangi blok 12 sampai 90. Deret Jawa, terus Anda klik output ring bawah, output ring atas, diklik sampai hitam. Oke, terus diklik di tempat yang bening, itu klik, terus Anda cari tempat kosong yang agak jauh dari situ, dari data, ya, klik, ya itu, terus oke. Apa itu? Please choose at least one statistic option. Oke dulu, ada keliruan. Itu yang bawah itu di koma-koma itu yang Summary statistik mungkin, Pak. Yang bawah itu ada statistik summary. Ya, summary. Centang dulu. Anda cari ringnya sudah. Oh ya. Oke. Nah. File. Ya, oke, tinggal milih yang diperlukan toh. Nah, nyusunnya sebaiknya itu ke bawah aja ya, dari satu kolom itu dibawa ke bawah, jangan kolom. kolom dua. Jadi itu cara ngetiknya yang keliru. Ya. Jadi di bawah satu baris satu kolom gitu. Satu kolom saja. Oh, iya. Ini ada beberapa baris, ada beberapa kolom. Ada kolom 1, kolom 2, kolom 3 gitu ya. Iya, ya. Iya. Tapi caranya sama gitu. Oh ya. Coba Pak, Mas Ridwan, dicoba. Dijadikan satu kolom. Buka ada sheet 2 misalnya. Boleh aja buka tambah plus. Oke, di sheet 2 terus di copy satu persatu tadi, dipanjangkan di atas. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau ngetik data itu sebaiknya di Excel, nanti kalau mau pakai SPSS baru nanti di copy di SPSS. Itu caranya. Itu sudah semua? Oh, belum. Dicoba analisis lagi, Pak. Ya, seperti tadi ya. Data analyze. Nah, ini. 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 Nah,
Ya, data analisis. Ya, terus pilih deskriptif. Ya, oke. Nah, sekarang ringnya dimasukkan. Ya, mau ditaruh di mana? Cari tempat kosong. Nah, dihapus dulu. Dihapus dulu baru cari tempat kosong. Ya. Terus misalnya confident level min atau apalah yang diinginkan ya sama itu aja lah. Gitu aja. Oke. Nah, seperti itu. Kolomnya dilebar-lebar. Nah, gitu. Oke. Gampang tak? Gampang, Pak. Gampang Kalau sekali. tahu ilmunya. Nah, Mantap. oke. Mungkin ada teman-teman yang mau mencoba, silakan. Saya stop share. Punya aku error. Silakan. Bentar. Iya. Nggak bisa deh. Error. Kalau bin rank itu artinya apa ya? Dicoba aja Mas Ayang, yang muncul data apa tuh kalau bin ranknya dicetak. Enggak. Saya nyoba itu kemarin, nyoba histogram. Tapi bin ranknya error. Oh, Ya, kalau Anda mau pakai histogram, maka Anda bisa pakai yang insert. Ya, insert. Oh iya. mungkin Mbak Suryani bisa share screen aja biar bisa dipandu. Nah, ini punya saya misalnya ini ya datanya ya. Ini kan ada analisis data. Yang ini bukan ya, Pak? Excel. Ya, Excel ini. Ini.
Ini Ini bukan ya? SPSS. Itu SPSS, Bu. Oh, SPSS. Gimana ya caranya sih tadi? Lupa saya. Atau salah saya sering jangan-jangan, Bu. Gimana? Buka Excel-nya. Ini SPSS yang dibuka nih SPSS nih. Coba buka yang Excel. Microsoft Excel. Udah. Ya, aku malah belum SPSS-nya. Salah ya. Ini ya? X-nya Ini udah ya Udah, Bu. Excel ya. Ya. Ini misalnya saya punya data begini. Terus ini saya mah analisisnya kayak gini ya? Klik data dulu, Bu. Data di sebelah dulu. atas. Oh, data. Di menu bar itu loh di atas. Temannya home. Sampingnya formula Itu atasnya dikit itu. atas, Bu. Bawah printer. Ini video. Iya, benar. Ya. Nih, Kanan atas. Oh. udah. Ini udah, tapi nggak ada ini kanan paling atas. Coba di blok, Bu. Enggak. Dibesarkan, Bu. Itu diklik pojokan itu biar besar. Itu karena bukan angka hurufnya, tapi pojok itu yang kotak itu. Ini kan terhidden. Bukan yang itu, pojok itu loh ya, ada pojok. Kotak panah kanan atas bawah. Dekat pink itu, dekat silang itu kan ada gambar untuk memperbesar. Ulangi saja, Bu. Full screen di full screen. Data lagi. Bukan. Di full screen saja nih tampilan Excel-nya. Nah, di situ. Ini. Data. Terus ini ya, apa namanya? Atau belum Nggak ada berhasil, yang jangan-jangan tadi itunya, Bu. Kalau yang outline itu diklik, ada menu bawahnya lagi Ini nggak? ya tadi ya? Nggak ada di sini mah. Ini ya add-in ya? Iya. Terus? Toolpack. Ya, itu analisis toolpack. Go. Oh, ini. Ya. Oh, ini. Itu Ini diklik semua? dulu. Oh, dicentang semua. Oh, ini. Semua aja. Oke. Bersabar. Iya. Data, Bu. Cek data dulu. Oh, belum ya. Belum, masih proses. Bener, pakai Excel yang lama cepet installnya. Ini kan baru nih. Iya, ini baru ini. Canggih nih. Nggak tahu yang installin nih sekolah. Data. Oh, ini nih. Di blok dulu apa enggak? Masih proses. Masih proses. Masih loading. Yang warna hijau yang bawah itu kan masih loading. Oh, udah. Nah, oke. Ini di blok ya? Dulu datanya di blok. Tadi ini ya? Ya, benar output range. Bebas itu. Oke. Iya, berhasil. Ya, udah begini dong ya. Ada yang lain lagi nggak sih? Udah ya? Ya, kayak gitu Udah, untuk itu Excel. hasilnya, ya. Tinggal data yang mau dipakai yang mana. Oh gitu. Nah, iya. Oke, terima kasih semuanya. Sama. Ayo. Saya tutup dulu. Mbak Suryani gimana? Ayo masuk.
Mbak Sur mendingan di-share screen kayak saya tadi jadi bisa. Mbak Okta belum bersuara nih. Mbak Rista sama Bu Sur yang belum ini masih ada kendala tadi. Oke, kalau Excel sudah, ada yang punya SPSS? Ada yang punya SPSS? Bisa ditampilkan? Tadi ditutup saya mah. Bu Nur perwakilan. Harus punya semua ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Sudah ada tadi. Sudah ada, Pak. Oke, silakan salah satu dimunculkan. Dimunculkan, saya pandu cara membuatnya. Oh, udah ditutup. Bukanya. Data copy dari Excel bisa kan Pak ya? Ke Nah, dari SPSS? bisa. Bisa. Oke, silakan di-share dulu. Oke, dimulai dari misalnya variabel view. Variabel view itu namanya apa dulu? Namanya data apa? Misalnya hasil belajar atau tinggi badan tadi. Nilai PTS. Nah, nih. Nggak usah panjang-panjang ya. Nah, dia tidak mau kalau panjang. Nggak mau. Prestasi itu. Ketik aja prestasi. Terus Nggak bisa ini. Di variabel view atau data view, Pak? ya di situ Anda ketik prestasi. Nggak bisa di saya. Maksimum number variabel exceeded. Masa nggak bisa? Mungkin A gitu bisa. Dicek dulu kalau hanya satu huruf. Nah, oke. Ternyata nggak bisa. Oke. Nah, di situ tampilannya juga nggak genep itu. Ini polanya nggak bener ini. Oh, agak crack kayaknya. Sudah ganti berarti, Pak. Belum bener instalannya. Ada lagi yang sudah punya? Masih belum punya, Pak. Mas Tegan belum? Masih belum. Fokus, Pak. Tapi ini bukanya lama banget. Lewat jalan tol, Bu Nur, biar cepat. Tadi udah buka ditutup. Pak, Mbak Nuriati bisa? Enggak. Bentar, Pak. Udah kebuka belum ya? Bentar, coba di-share screen. Udah ada.
Mana? Oh, yang mana ya? Oh, belum ada. Data. Ulang lagi. Izin pasang charger dulu. Nah, ada lagi. Hmm. Ada. Ini Pak. Ya, Nah, ada 2. belum kelihatan. Oh, 2 kali. Nih. Oh, belum. Sudah kelihatan belum ya, Pak? Wah, Sudah. oke, sudah. Nah, Oh iya, ada toolbar-nya ya. oke, sekarang dari variabel view Bu diklik. Variabel view-nya diklik. Oke, sekarang diberi nama prestasi atau tinggi badan tadi yang mau ditulis. Monggo, manut. Tapi jangan panjang-panjang ya, jadi kata kuncinya saja. Prestasi, terus Oke, terus di enter aja. Atau diklik bawahnya nanti sudah akan muncul yang lain. Klik bawahnya. Diklik bawah ini udah. prestasi. Oke, terus sekarang desimalnya pada desimal itu diklik. Pada desimal yang angka 2 itu diklik. Klik, terus Nah, itu diturunkan. Dengan ada turun dibuat 0. Buat 0, terus. Nah, oke, sudah. Terus diberi label namanya. Labelnya hasil belajar atau apa gitu. Itu bebas itu. Labelnya? Label. Hasil belajar. Labelnya apa? Ya label diketik hasil belajar gitu misalnya. Label itu apa? Keterangan. Ya. Nah, terus oke. Unknown-nya diklik measure. 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 Itu belum itu Ke kan. kanan, iya benar. Klik. Nah, itu scale. Udah. Pilih scale. Oke. Oke, terus kembali ke data view. Data view pojok itu diklik. Nah, sekarang Anda ngetik angkanya. Oh. Misalnya 80. Kalau copy dari Excel tadi boleh kok. Boleh, cuma nanti kita pada view variabel diketik ulang. Apa oh, iya iya iya. Dah misalnya. Sudah Pak? Nah, sudah. Tinggal analyze, ya analyze atas. Atas itu kan ada analyze. Ini, ya, klik, cari deskriptif statistik. Deskriptif. Deskriptif, frekuensi atau deskriptif boleh pilih salah satu ya. Deskriptif aja misalnya. Nah, klik, diklik, ya, diklik. Terus di
panah ya, panah. Terus option itu ya diklik. Nah, sekarang dipilih maksimum, minimum atau apa ya. Nah, itu yang diinginkan apa. Semuanya. Nah, terserah ya yang mau diinginkan Oh. apa. Kalau nggak tahu jangan diklik, nanti malah menu-menuin. Min Min, standar max, PSP rank sekarang efficient kayak gitu rank, kali ya. min. Ya, yang diinginkan diklik gitu aja intinya kan gitu. Oke, terus continue. Terus ini Nah, itu nanti udah. gambar ya. Ya kalau nggak tahu ya mungkin nggak usah gitu. Ya, kurtosis quickness itu untuk melihat perilaku data, apakah berbentuk normal atau tidak. Ya, continue. Udah. Terus oke. Oke. Terus dilihat di output. Nanti muncul Bu, sedang prosesnya. Ini sudah muncul? Belum. Outputnya di bawah itu diklik, kan ada di bagian SPSS yang muncul itu kan nanti ada output. Di bawah. Output. Ketemu nggak Bu? Ini udah ada. Tapi belum muncul. Oh enggak, ini ya di screen nggak ada ya? Oh beda itu ya, beda screen ya. Tadi salah cara share-nya, salah cara memilih share di Zoom-nya. Sekarang keluar dari share kemudian masuk lagi. Oke. Tuh, terus masuk share, terus yang diklik itu gambar Zoom yang banyak orang itu yang diklik. Mana ya tuh? Share gambar yang gambar orang itu terus baru di oke. Ini sudah ada Pak ini? Ya itu. Iya. Iya. Ada N, ada ring, minimum, maksimum, min, standar PVC. Karena data Anda sedikit sekali tadi ya. Iya, nyoba dulu Pak. Itu untuk tahun normal apa enggak datanya yang ya datanya yang banyak ya, harus banyak ya kalau itu. Harus banyak, itu tadi kan sedikit sekali. Oke, misalnya saya contohkan sini sebentar. Nah, Ibu keluar dulu. Jadi jangan pelit-pelit dengan data ya. Coba tadi. Hitungnya itu loh Pak, nanti kalau datanya banyak-banyak. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, sudah kelihatan? Sudah Pak. Misalnya saya buat data sama dengan misalnya angkanya dari 50 sampai 50 sampai 90, 50 sampai 90. Oke. Jadi bikin data itu nggak usah pelit-pelit. Oh iya ya ada caranya. Berapa? Ilmunya. Ya, misalnya 300 saja nanti tidak kebanyakan. Oke, 300. Nah, misalnya 300 ya. Wow. Wow. Kan sudah ngeblok toh? Ini sudah ngeblok. Nggak perlu ngetik. Ctrl C. Saya masukkan ke ini. Ini
var ini nanti data kalau dari Excel terus seperti ini. Terus saya tata di view data, tadi ini saya beri nama, misalnya prestasi, desimalnya saya perkecil, terus misalnya ini hasil belajar, misalnya dari hasil belajar menghasilkan prestasi, misalnya. Belajar, ini skill ya. Oke, terus saya kembali ke data view, sudah jadi seperti ini. Terus sekarang ini akan saya eksekusi menjadi deskriptif. Ya. Misalnya yang pertama saya lihat frekuensinya, tadi distribusi frekuensi. Nah, gitu. Ini saya masukkan ke sana. Statistik yang saya pilih, misalnya min, median, modus, terus standar deviasinya, nilai minimum, nilai maksimum, gitu, sama ringnya misalnya, variansinya, gitu. Terus continue. Chart, nah, kita lihat, misalnya saya mau membentuk ke bar histogram, menampilkan normalnya, gitu. Terus continue. Terus oke misalnya. Bisa kelihatan semua output saya? Bisa, Pak. Nah, ini hasil tadi, hasil data kita, hasil belajar. Ini rata-ratanya, mediannya, modusnya, standar deviasi, variansi. Variansi itu standar deviasi kuadrat. Kemudian ada ring, ringnya antara yang besar dan yang kecil tadi ada 40, minimumnya 50, maksimumnya 90. Nah, ini frekuensi. Angka 50 ada 7. Angka 50-nya ada 7. Terus angka 51 ada 7, 52 ada 11. Nah, kalau dinyatakan dalam persen ini. Angka 60 ada berapa? 11. Angka 62 ada 4 dan seterusnya. Terus ini persentasenya. Persentase. Terus ini gambar tadi totalnya ada 300 ya, total frekuensi. Terus ini gambar histogramnya yang ada skor 5, ada sekian. Ini tadi dari frekuensi tadi ini kita peroleh. Nah, ini data dari kurva normal. Kalau kita pakai yang frekuensi tadi ya. Nah, cara kedua kita bisa menggunakan yang deskriptif. Terus ini yang bawah. Ini taruh sana, optionnya dilihat. Nah, ini misalnya varian ring, tabelis. Nah, oke, continue. Continue. Oke. Nah, ini yang kalau pakai cara kedua tadi, yang bawah. Nah, ini. Jadi hanya ini ya yang kita peroleh. Jadi kalau mau lengkap, Anda boleh pakai yang frekuensi. Ya. Oke, kita itu juga bisa pakai Excel juga boleh. Kalau yang mau pakai apa, pakai SPSS, Microsoft itu di sini kopi. Misalnya
yang laptopnya belum diinstal Zoom dan lain-lain. Oke, oke. Tapi sedang Tapi sedang nyoba. nanti supaya nggak ketinggalan, jangan pakai HP ya, tetapi pakai laptop. Kasih, dia akan repot. Bu Oktav, ada pertanyaan? Belum, Pak. Lagi ini install SPSS, Pak. Oke, kalau begitu, kalau sudah nggak ada pertanyaan, mungkin sambil nanti memperdalam sendiri di rumah ya. Iya, Di Pak. rumah. Nah, nanti latihan. Jadi hari ini kita baru belajar tentang mendeskripsikan data secara statistik, ya, baik secara teoritis maupun secara praktis menggunakan yang umum biasa dipakai adalah Excel, silakan. Nah, nanti kalau analisis beneran kita bisa menggunakan SPSS. Itu salah satu software yang bisa kita pakai. Tapi dengan Excel pun sebenarnya sudah cukup untuk kita gunakan sebagai cara untuk menganalisis ya. Kalau terpaksa tidak punya SPSS gitu pakai Excel nggak masalah. Cuman pada kondisi-kondisi nanti analisis MANOVA dan sebagainya sudah kesulitan Anda kalau pakai Excel karena harus ngitung sendiri, harus membuat aplikasi sendiri. Tapi kalau hanya sebatas ANAVA masih tercukupi. Sehingga kita masih perlu SPSS untuk analisis yang sangat dalam. Nah, nanti di akhir kuliah ini akan kita buatkan template di SPSS ya, sehingga nanti kalau membuat tesis tinggal menggunakan template itu mengubah angkanya gitu misalnya. Wah, mantap. Tapi ya satu persatu dulu ya, kita belajar teorinya dulu, Anda membaca, kemudian disampaikan kepada temannya, nanti secara praktis kita kerjakan seperti ini tadi ya. Oke, kalau saya menjelaskan, menerangkan, nanti waktunya habis karena saya pelan-pelan kalau menerangkan gitu. Tetapi kalau langsung praktek ini. Ya, membaca teorinya bersama-sama 1 jam, kemudian yang 1 jam untuk praktek kan sudah lebih efisien ya. Iya, mantap, mantap. Bisa. Jadi bisa ya. Iya. Jadi, Bapak Ibu saya paksa untuk bisa merangkum suatu materi, kemudian nanti menyampaikan, tetapi nanti secara praktis kita kerjakan bersama-sama. Begitu kira-kira. Ya karena ya nggak usah terlalu muluk-muluk yang kita pelajari, tetapi sedikit demi sedikit nanti yang penting cukup untuk membekali menulis tesis. Kira itu. Mungkin dari saya cukup itu. Dirasa sudah cukup? Cukup, Pak. Kalau saya. Kalau sudah cukup, mungkin Pak Muat, monggo bisa ditutup pertemuan pada malam hari ini untuk bisa istirahat. Ya. Kebetulan kalau hari Kamis itu saya malah justru full ini, tadi maghrib baru selesai, ya, nyambung lagi. Ada berapa? Oke, monggo Pak Muat untuk bisa dia. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah pada malam ini, mudah-mudahan yang kita belajar ini bisa bermanfaat, bisa segera menyelesaikan tesisnya. Oke, sinyalnya jelek ya Pak Muat. Udah malam. Karena mendung ini ya. Oke. Agak gerimis, Ya, kalau tadi pagi kan hujan seharian. Okay. Ya. Oke, saya izin pamit ya.